Shalom adik-adik. Shalom. Wah, sudah lama kita tidak jumpa di gereja, tapi Tante percaya semuanya kita masih tetap bersuka cita. Amin adik-adik. Amin. Ya, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi Tante percaya semua adik-adik sudah mandi kan? Nah, adik-adik sudah mandi, sudah rapi, berpakaian baju yang bagus, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan kita. Mari adik-adik semuanya duduk yang rapi, bersama, kalau bisa bersama orang tua, papa, mama, yang ada abang bersama dengan abang. Kita mau siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, buat kasih-Mu dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah sekolah minggu bersama dengan adik-adik kami, sekalipun mereka di rumah ya Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Berkati seluruh adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran mereka untuk mereka fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami siap beribadah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi Tante sapa, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, sekali lagi dong. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita dulu. Siap bersuka cita, amin? Amin. Mari kita angkat pujian, katakan hari ini kurasa bahagia. Ayo tangannya di pinggang. Sama-sama katakan. Hari ini mana kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
kita semuanya, kita siapkan hati kita, lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua bernyanyi. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Dia sungguh luar biasa. Katakan dengan sungguh. Mari adik-adik semuanya, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
Tuhan Yesus, hari ini saya bersyukur saya boleh ada untuk menyembah Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Hari ini aku mau lebih lagi memuji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tante sapa lagi. Shalom adik-adik. Semua siap bersuka cita. Amin. Mari coba berikan senyumnya kepada kakaknya, kalau ada kakaknya, kepada adiknya, atau kepada papa mamanya. Berikan senyum yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita katakan, hatiku penuh nyanyian. Semua kita anak raja. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Katakan, dialah raja. Dialah Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang anak raja boleh angkat tangan. Wah, semua tante-tantenya anak raja. Amin. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Amin adik-adik. Nanti ikuti gerakan tante-tantenya. Kita angkat pujian. Katakan, ku berjalan ke kanan. Ku berjalan. Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan
Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang rapi, dilipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal adik-adik. Katakan kepada Tuhan, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya
kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat nafas yang baru, buat kesehatan, buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, bimbing kami sampai akhir hingga kami Tuhan fokus dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, ini hidup kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Oke adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tentunya adik-adik pasti penasaran kan, apa sih yang dibawa sama tante itu? Sama tante siapa dulu, ayo? Masih ada kan ingat nama tantenya? Tante Murni. Nah, Tante Murni dia bawa cerita apa ya hari ini? Kan kemarin panggung boneka, terus cerita firman, baru habis itu ya video. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak lagi asing sih, tapi ceritanya seru banget deh pokoknya. Kan ada yang ini kan penasaran kan? Ayo tetap diam, duduk yang manis, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, yang semuanya yang bisa membaca, ambil Alkitabnya. Mari kita dulu buka Alkitab kita dari, adik-adik sudah dibuka Alkitabnya, sudah ada, dibuka ya sayang ya. Kita buka dari Hakim-Hakim 14 ayatnya 4 sampai ayatnya ke-6. Oke, sudah dapat? Sekali lagi ya adik-adik ya, Tante bacakan Hakim-Hakim 14 ayatnya 4 sampai 6. Oke, begini bunyinya, diikutin ya adik-adik ya, dibaca dalam hati aja biar tantenya ya baca. Oke. Nah, ayat 4 kita mulai, bunyinya begini. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestina, karena pada masa itu orang Palestina menguasai orang Israel. Ayatnya yang kelima ya adik-adik. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Nah, ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson. Wow, dengan mengaum. Ayat ke-6 bunyinya begini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya yang dia lakukan itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan ya, cerita firman Tuhan tentang apa Deo? Tentang si Simson. Nah, adik-adik yang luar biasa, adik yang hebat. Nah, tema kita adalah mengandalkan Tuhan. Nah, ini Simson adalah orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia punya kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dimiliki orang-orang sebelumnya. Nah, itu kan adik-adik. Tetapi adik-adik sebelumnya tahu nggak kenapa Simson dipakai Tuhan seperti itu? Nah, begini adik-adik. Nah, pada saat itu
bangsa Israel adik-adik adalah bangsa yang sangat disayang Tuhan, bangsa pilihan Tuhan gitu ya. Nah, adik-adik, pada saat itu kondisi bangsa Israel ya sangat memperhatinkan sekali. Kenapa? Mereka seringkali adik-adik meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah patung, mereka menyembah sama pohon. Nah, jadi Tuhan itu sakit kan hatinya, dia marah pada bangsa Israel. Ya walaupun bangsa itu bangsa pilihannya, tetapi karena mereka mengecewakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, tidak mau peduli, tidak mau lagi beribadah sama Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka ditindas sama bangsa-bangsa lain adik-adik. Nah, jadi adik-adik, di sana mereka tersiksa sekali, bangsa Israel ini tersiksa, mereka dipukul, mereka diperbudak lah seperti itu, mereka dijajah. Pernah tahu kan adik-adik waktu bangsa Indonesia dijajah kan sama orang Belanda. Nah seperti itu adik-adik. Jadi ketika mereka adik-adik sudah tidak mampu lagi, mereka sudah tidak bisa lagi bertahan, mereka sangat sakit, dan barulah mereka kembali kepada Tuhan. Tapi luar biasa adik-adik, Tuhan kita, Dia selalu menerima mereka. Nah, Dia menerima mereka. Habis itu adik-adik mereka berteriak Tuhan, mereka baru berseru-seru, aduh Tuhan tolong kami mau bertobat, kami tidak mau berbuat salah lagi, kami mau tetap setia, kami mau mengikut Tuhan, kami lagi tidak menyembah patung, kami tidak mau menyembah sama pohon lagi, ya, tapi kami mau percaya kepada Tuhan, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Nah itu adik-adik, ketika Tuhan mendengarkan suara mereka, seru-seru mereka, mereka menangis, berteriak sama Tuhan, lalu Tuhan mengasihi, Tuhan balik lagi sama mereka adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan ada belas kasihan terhadap mereka. Nah, adik-adik yang terbaik, adik-adik yang manis, di sini mereka mulai Tuhan berpikir, sekarang kan bangsa Israel sudah ditindas sama bangsa-bangsa lain. Terus di sini harus dia memilih adik-adik pemimpin yang luar biasa. Dia harus memilih di antara mereka orang hebat, ya, yang bisa melawan, yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Palestina itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, yang menindas mereka. Nah, habis itu adik-adik juga Tuhan memilih di antara mereka itu ada salah seorang ya sebagai pemimpin yang selalu menuntun mereka terus beribadah kepada Tuhan supaya mereka tidak balik lagi sama dengan kesalahan mereka, menyembah patung lagi. Ya, jadi harus Tuhan pilih di antara mereka, Tuhan memilih orang-orang yang terbaik. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kan dikatakan di sini bahwa ya dikatakan di ayatnya yang ayatnya keempat dikatakan karena pada masa itu orang Palestina menguasai bangsa Israel. Nah, di situ adik-adik, nah bangsa Palestina ini kalau dikatakan adalah bangsa yang sangat besar. Ya, kalau bangsa Israel kecil ya. Tapi kalau bangsa Palestina yang menindas mereka itu bangsa yang luar biasa, yang banyak orang-orangnya kuat adik-adik. Jadi mereka kalah lah pokoknya. Nah, jadi ketika Tuhan sudah berpihak sama mereka, maka bangsa Israel walaupun bangsa yang kecil, tapi kekuatan mereka luar biasa adik-adik. Nah, terus adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Palestina ini adalah salah satu ancaman yang sangat besar bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi dikatakan di sini ya, Dia memilih di antara mereka yang orang yang kuat.
yang menyelamatkan bangsa Israel. Siapa itu adik-adik? Adalah si Simson. Wow, Simson adik-adik orang yang terkuat. Ayo, siapa yang terkuat di antara adik-adik? Ayo. Ada kan yang sering berantem nih sama abangnya kan? Ada juga abangnya pasti pukul adiknya, ya kan? Ya, tapi itu nggak boleh loh adik-adik ya. Jadi di sini orang yang menyelamatkan bangsa Israel itu, yang melawan bangsa Palestina itu adalah Simson adik-adik. Nah, dikatakan di sini adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa ada apa-apa di tangannya. Nah, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Nah, yang dilakukan si Simson ini adik-adik adalah ya dia ketemu sama singa adik-adik. Nah, jadi singa itu ya kalau dikatakan singa ya tentunya lebih hebat. Nah, adik-adik tahu kan yang ini apa? Gambar apa ini adik-adik? Ini namanya si singa. Aduh, lihatnya aja udah seram loh. Ih, udah seram sekali. Nah, adik-adik tahu nggak? Tahu nggak adik-adik? Simson dia bisa mengalahkan singa. Bayangin. Waduh, luar biasa adik-adik. Dia mengalahkan singa dicabik-cabik. Dia tanpa pakai alat, tanpa pakai pedang, tanpa pakai parang. Dia hanya pakai tangan kosong. Tapi dikatakan di sini adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nah, adik-adik, siapa yang ngasih kekuatan si Simson? Kenapa dia bisa kuat? Tadi dikatakan roh Tuhan berkuasa atas dia. Tuhan yang melawan, Tuhan memberikan dia kekuatan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ini namanya si singa. Singa itu loh adik-adik besar, ukurannya besar banget ya. Ya, sapi, tapi sorry ya adik-adik ya, sapinya agak kecil. Ya, iyalah. Tapi nggak apa-apa, masih nampak kan adik-adik, ini gambar sapi ya. Sapi ini sih ukurannya besar, lebih besar dari singa. Nah, di situ tapi singa ini bisa menangkap sapi ini, dimakan dia. Dibayangin, tidak ada yang bisa menaklukkan singa ini. Namanya aja apa adik-adik? Singa namanya apa sih? Raja hutan. Siapa ayo yang bisa mengalahkan raja? Nah, terus apalagi kalau dikatakan anak domba. Nah, ini anak dombanya. Cantik kan? Keren kan? Ih, anak dombanya loh imut kali. Kayak adik-adik, imut, manis, keren sekali. Ya, tengoklah ini. Ya, masih nampak kan adik-adik? Nah, sekarang ya, sudah dilihat kan adik-adik? Nah, adik-adik yang luar biasa. Dan juga kita melihat kayak mana sih Simson itu hebat ya, kayak mana sih orangnya? Ya, kayak gini, dereng. Nah, kayak gini deh. Nah, ini gambarnya si Simson. Dia ini orangnya yang sangat hebat, yang luar biasa. Nah, tapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Simson ini ketika dia sudah punya kekuatan, bisa mengalahkan semuanya, dan ternyata adik-adik dia memanfaatkan kekuatannya itu dengan sembarangan adik-adik ya. Terus dia lupa sama Tuhan. Dia lupa adik-adik kepada Tuhan, siapa yang memberikan dia kekuatan. Nah, jadi dia menjelajahi semua adik-adik, bangsa-bangsa ya, musuh-musuhnya dia kalahkan semua, tunduk sama dia. Nah, karena dia
memakai kekuatannya sendiri, dia mengandalkan dirinya sendiri, dia sudah tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, maka Tuhan juga membiarkan saja dia, biarkan saja. Tapi karena kesombongannya adik-adik, sehingga dia, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jatuh adik-adik, bisa juga dikalahkan dia. Ya, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, karena kesombongannya dia dikalahkan. Jadi sombong sekali. Dia Simson ini sombong. Orangnya dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia semuanya dia saja gitu. Dia tidak mau ada orang yang lebih daripada dia, seperti itu. Nah, sesungguhnya adik-adik, kekuatan yang dikasih Tuhan itu, kelebihan yang dikasih Tuhan itu kepada Simson itu seharusnya dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan yang lemah, menolong orang-orang yang tertindas, menyelamatkan misalnya teman-temannya. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita ambil dari cerita ini adik-adik, ya, sesuai dengan tema tadi dikatakan bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Adik-adik, apapun yang adik-adik miliki, maunya pintar, semuanya punya, tapi jangan kita pernah sombong, karena Tuhan tidak mau orang apa adik-adik? Orang sombong. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa kalau kita punya kekuatan atau bakat atau suara yang merdu, kita persembahkan untuk puji-pujian buat Tuhan. Baru kalau misalnya kita bisa main musik, baru bisa kita pintar dalam bidang matematika. Nah, kalau misalnya kita pintar dan kalau ada teman kita yang lemah, kita membantu dia. Kita adik-adik, anak-anak yang manis, anak-anak Tuhan yang baik itu harus menjadi apa adik-adik? Menjadi berkah. Nah, jadi adik-adik, tadi dikatakan bahwa semuanya yang kita miliki, kekuatan, kecantikan, apapun yang kita miliki, uang, kita punya HP yang cantik, dibeli papa mama, semuanya disediain, alat-alat sekolah kita, perlengkapan kita, semuanya lengkap. Ya, jadi adik-adik jangan kita pernah sombong ya adik-adik ya, karena Tuhan tidak mau. Nah, jadi kita harus kembalikan sama Tuhan, karena yang kita miliki adalah itu punyanya Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini, jadi adik-adik colek kiri kanannya, jangan sombong ya. Ayo bilang, oke. Nah, adik-adik, kita tidak boleh sombong, kita harus mengandalkan Tuhan. Oke, adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, terima kasih ya semuanya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa, kita bersyukur, berterima kasih karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya sudah? Masih ada yang buka mata? Semuanya udah tutup mata? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini dengan cerita yang singkat ini, dengan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami tetap percaya dan kami sangat yakin bahwa Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu menyertai kami. Bapa, terima kasih, ini hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Oke, bye-bye adik-adik, terima kasih, shalom.